Senin 25 Agustus 2025. Tepatnya menit 46.45. Ada seorang pria berkata, lawannya Grimsby Town, mainin aja anaknya Wayne Rooney. Jadi kami sudah mendatangkan pria tersebut untuk mengklarifikasi kata-kata tersebut. Biar lebih menjiwai ada nada ngomongnya. Gimana, Dok? Ada nada ngomongnya. MU lawan apa? Grimsby. Ya elah, suruh pakai anaknya Wayne Rooney aja main. Katanya gitu. Ada nggak orangnya di sini? Tergantung penonton bisa melihat gak sosok tersebut ya. Bisa melihat. Kali aja gak kelihatan ya. Kelihatan ya. Oh, yang pakai baju MU kayaknya ada ini. Si nonton tuh gue. Karena yang ngomong juga kayaknya gak nonton awalnya. Orang gue bilang kemarin gue sama yang lain kayak enggak, gue gak mau nonton, orang gue bisa pedal jam 6, lebih penting gue main pedal jam 6 kan sama kawan-kawan pedal jam 6. Kebangun nih pengen buang air kecil, gue liat live score, wah 2-0 unggul. Gue pikir unggul kan. Oh, lu kira unggul? Baru bangun tidur Jer. Oh, ke lebih skornya berubah. Kami workshop kita kan semalaman kan, terus kayak aduh, kok ketinggalan 2-0 kan, terus kira gue nonton. Justru itu ya membuat saya respect sama sosok tadi. Karena maksud gue gini loh, kalau lu kebangun lagi unggul 2-0, wah gue mau merasakan kemenangan udah lama nih, make sense. Ini lagi ketinggalan 2-0. Nggak, tapi dia nonton. Pendukung tim bola tuh emang gitu, masokis. Iya maksudnya. Enggak, kalau misalnya 2-0 ngapain gue nonton, udah pasti menang. Udah pasti menang, Besok ngapain? lagi gue tinggal lihat cuplikannya atau tayangan ulang, gue tonton ulang ya kan. Oh. Ini masalah something wrong nih. Gue langsung nge-tweet kan, anjing MU tinggal tuh Bang Onana kenapa lagi? Allahu Akbar. Mungkin ada rasa-rasa ingin comeback seperti lawan Lyon. Iya. Kan Bukan, 2-0 juga. Hampir loh, penalti juga loh Itu itu. bukan masalah itu juga. Extra time itu. Pengen, berharap. Tapi kok kamu kayak kontol semuanya. Review warga gak ada ya? Udah. Ada. Ada. Oh ada, cuma Ada postingannya ngomong ada. sama simpanse. Itu ternyata artinya ini nih kemarin si temen gue si Fajar yang orang Indonesia tinggal di Jerman. Oke. Dia komen artinya tuh apa nih? Mana? Jadi di @TOWS komennya. Karena tulisannya du mix apalah gitu sama dengan kamu membuatku gila. Pas gitu artinya tuh. Oh, jadi si gambar monyet itu artinya Iya. kamu membuatku gila. Awalnya tuh kontennya mau bikin buat Inggris ya kan. Udah aja. Jadi yang seperti monyet di layar itu ya para pemain United ya. Tapi ini ya Rossi terlihat lebih santai nih sebagai fans MU juga nih. Apa lu menutupinya? Enggak. Dia pasti tidur. Tidur gue. Oh nggak nonton? Gue tadi jadinya gue ngeliat di ini kan notifikasinya video tuh, ya kan. Gue kan kalau misalkan tidur udah baru pagi aja nonton gitu. Terus, tapi kan gue udah lihat skornya. Ketawanya. Gue respon gimana sama ketawa ini? Enggak, masalahnya semua orang tuh kayak Rossi. Harusnya gue kayak Rossi juga. Ya terus teman-teman gue yang fans MU dan enggak fans MU juga nggak ada yang nonton. Siapa? Gini deh. Orang waras mana yang nggak berpikir kalau Man United akan mengalahkan Grimsby? Iya. Semua lu berpikir pasti akan mengalahkan Grimsby Tim dong. divisi 4. Iya kan? Dia kayak makanan sehat gitu nggak sih namanya? Kayak Gue kan Grimsby, punya Grimsby. grup sama anak kantor gue yang lama di agensi kan. Pada kaget. Reviewernya gak ada. Terus ada yang mantan bos gue bilang, terakhir sih lagi ngomong sama monyet ya. @TOWS for context. Itu kota penghasil ikan tuh. Mantap ya? Apaan? Grimsby Town tuh. Emang iya? Iya. Betul. Jadi banyak nelayan di situ. Nggak, jadi Ya, mancing. Jadi banyak yang kepancing ya. tapi gue itu beneran. Gue pagi Kota tuh ikan. gue bangun pagi mau mulai kerja. Gue oh iya ada Grimsby. Gue niatnya udah nonton aja kan, notifikasi ada tuh dari video gitu kan. Terus kemudian gue lihat scroll notifikasi gue di bawahnya, kelihatan skor aja. Ya udah, wah anjing. Tapi nih. Onana golin loh. Iya. Tapi pas ada Penaltinya penalti, bagus. gue tuh konsep kali Panjang penalti. penaltinya. Kalau nggak Inggris atau siapa yang gue dukung MU gitu, gue pasti ada satu akun Twitter yang lebih cepat. Jadi dia kayak United Stan itu, dia tuh refresh selalu cepat. Lo refresh udah keluar duluan tuh. Jadi kayak misalkan katakanlah di United Stan sekarang nih udah tulisan, oh nih gol nih penalti. Nanti berapa Sebenarnya detik belum setelah berarti. itu belum. Jadi gue udah adalah pas yang
Kyunda enggak, gue lempar handphone, kontol semua udah nih anjing nih, sampai pagi nih ya kan udah tuh. Kunya gagal tuh kan Punya lucu gagal, tuh. itu kan gue ketit duluan sebelum orang tahu kayak alah kontol. Tapi ini ya, semua. gue kan lagi ini ya, lagi nggak banyak main medsos ya. Instagram, Twitter gue nggak main. Tapi kadang-kadang suka masuk tuh notifikasi dari DM orang. Bang ini kenapa bang? Bang ini kenapa bang? Gue tuh kayak mau ngejawab gimana ya? Ini persoalannya dimulai dari mana ya gitu. Dan tadi kan kayak lu nanya Jer, kayak lu apakah reaksi lu biasa-biasa aja? Gue tuh udah mulai biasa-biasa aja sama bola gitu. Karena buat gue Sama MU apa bola? sama bola secara keseluruhan termasuk Man United. Maksudnya ketika kalah ya tentu saja ada rasa kecewa. Cuman kalau menang senang. Cuman gue udah berusaha untuk nggak overreaktif gitu loh sebenarnya. Jadi karena buat gue bola ya udah buat kerjaan aja sebenarnya. Nah itu yang persoalannya adalah sekarang diam gue tuh banyak tuh kayak gitu. Kalau sedikit aja Man United jelek, lu masuk tuh. Bang nih kenapa bang? Kok ini lebih parah dari sebelumnya bang? Ya terus gue bilang kan DM ya, maksud gue ketika gue ingin menjelaskan sesuatu tuh kadang-kadang kan gue harus menulis atau kadang-kadang gue harus ngomong, dan ketika gue ngomong biasanya ada runutan jalan pikirannya gitu ya. Kadang nih di DM, nih gue mau jelasin dari mana ya? Maaf ya. Jadi kalau misalkan gue nggak jawab DM tuh bukan perkara gue malas, cuman kadang-kadang kayak entar dulu deh gitu. Tolong Mesti empati dulu kalian, dulu. empati ya tolong. Lu kalau kayak gitu, bang ini emang kenapa? Bilang ya namanya juga namanya. Namanya. Iya. Gue kadang-kadang kayak dari mana gue jelasinnya? Entar dulu gitu. Ya. Karena fans lain kayak gimana ya? Kayak ngatain jadi cenderung udah kasihan gitu. Gue tuh keselnya bukan itu Jer, keselnya tuh Kasian memakan waktu udah. tidur gue. Dibanding Iya, gue main pedal jam 6 pagi harusnya gue tidur kan. Bener, jangan tidur sama mental health tuh, kena tuh. Iya, itu doang Maksud aja gua. masalahnya. Nah, Ada yang ini kemarin abis gue nge-post yang itu dia bilang, bang istirahat bang kan mau main padel bang. Kan pas gue bilang kan gue mau main padel. Sampai ada backsound kan? Ya. Nothing beats gimana? ini Darling hold my hand. Nothing beats you Jets day to holiday. But Ah. everyone beats Man United. Aduh, nggak tega. Nggak. Tapi gue baca 2 tweet ya, yang gue kan berusaha, aduh gimana ya cara positifnya nih, soalnya lucu banget. Pokoknya bahasa Inggris intinya adalah Man United tersingkir bahkan sebelum tim-tim lain masuk. Iya. Kayak belum ikutan main. jadi Arsenal sebenarnya- belum main, Liverpool belum main. Gue tuh baca mereka tuh main itu karena mereka kan jadwalnya tuh lebih sedikit daripada tim-tim lain karena nggak ke Eropa kan. Oh, jadi duluan. Jadi kemudian lu lagi nggak ada jadwal nih. Ya udah lu duluan aja nih masuk ke apa namanya League Cup ya kan kayak gitu. Yang gue lihat penjelasannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ngelihat apa yang terjadi belakangan setelah kalah sama Arsenal tapi mainnya oke, terus kemudian agak drop tuh lawan Fulham walaupun creating chances juga. Sebenarnya ini tuh pembuktian bahwa ini lu dapat ujian yang agak lebih ringan sebenarnya Gua juga tadi mikir gitu, menghadapi bener, Grimsby gitu. Cuman Harusnya ya. cuman- Menang pertama Silakan kali. eksperimen gitu, harus, belum pernah. harusnya seperti itu. Cuman gue pikir Man United tuh lagi berada dalam pressure yang gede banget. Karena sekarang orang-orang lihat bahwa gue bisa main-main sama lo. Iya. Siapapun itu lo Malah lebih superior rasanya iya, gitu. rasanya kayak gitu. Dan Man United berada dalam posisi di mana kalau gue Salah melakukan kesalahan dikit udah pasti dicecar gitu. Nah, pressure tentu saja ada di pemain, tapi pressure paling gede menurut gue ada di pelatih tentu saja, di Ruben Amorim. Yang geser magnet itu tuh. Iya. Napi, dia ngapain nih maksudnya? Enggak, ada yang ganti pakai kartu Pokemon cuy. Iya. Gila, kreatif banget Kalau loh. itu sebenarnya kalau lu cekin sebenarnya dia kan lagi mereka situasi gimana kalau gue pakai ini lawannya seperti apa gitu kan. Dia kan Oh. ya orang Itu tapi ya, jadi meme. rekonsiliasi, ya. Apapun jadi meme. Misalnya Anthony Gopil aja jadi meme pasti. Enggak, tapi menurut gue gitu. Jadi pressure terbesar terutama sekali di Ruben Amorim karena dia tahu nih. Oke, mungkin bakal banyak yang ngomong bahwa ini kesalahan pemain Onana lah. Terus kemudian tadi Ugarte sama si Ahmad tabrakan sebelum terjadinya gol gitu kan. Eksekusi iya. Terus Benjamin Šeško itu peluangnya keluar. banyak, nggak ada yang gol juga. Cuman tetap pada akhirnya pelatih itu punya tanggung jawab lebih gede atas timnya gitu. Dan di sini tanggung jawab Amorim tuh bukan perkara sistem sama taktik doang, tapi gimana caranya nih supaya pemain-pemainnya nih nggak tambah pressure gitu loh. Karena sekarang situasinya berat, lu kalah sama Grimsby dan tadi kayak gue bilang kalau Grimsby aja bisa nyingkirin lo, orang-orang bakal berpendapat bahwa gue bisa main-main sama lo gitu. Nah, ketika state of mind lawan kayak gitu, lu masuk ke dalam lapangan dan orang-orang udah siap main-main sama lo, pemain tuh pressure pasti gue yakin gitu, akan takut banget untuk melakukan kesalahan gitu. Teman
Ya itu tugasnya bukan lagi perkara sistem sama taktik doang, tetap penting. Cuman itu perkara gimana ngejaga state of mind playernya sendiri. Nah itu di pelatih tuh. fansnya. Iya. Gitu. Oke, kita udah ngerti ini perasaannya ya. Rossi ada tadi soal gimana pressure gitu. Next, kalau soal taktikal, kita ngomongin ya, nggak usah bahas hasilnya segala macam ya. Soal taktik, soal squad yang ada, terutama soal gelandang nih, karena diomongin banget. Dan kita ingetin, sisa 3-4 hari lagi bursa transfer tutup. Jadi akan Tanggal pakai 1, pemain ini sampai 4 hari lah ya. Ini 28 kan? Sampai paling tidak sampai Januari gitu. Gimana dong? Ini juga lagi ada isunya kan Kobe Mainu mau dijual gitu kan. Iya. Terus juga gue kalau ngeliat 3 gelandang yang sekarang sebenarnya yang paling cocok sedihnya adalah Casemiro sebenarnya. Kalau dari tipikal permainannya sebenarnya Amorim kan udah punya taktik nih 3-4-3 dengan tipikal gelandang kayak gitu. Sebenarnya yang lagi gue tunggu cuman mungkin gak akan terjadi adalah dia mau fleksibel main taktik lain dari pemain yang ada nanti di 4 hari ke depan. Kan pemainnya kayak gini nih, gak bisa yang main 3-4-3 versi dia kan. Nah dia mau main kayak gimana, itu yang lagi gua nantikan sih. Soalnya menurut gua sama tadi kata Rossi juga, jadi lawan Grimsby itu seharusnya menjadi ajang eksperimen yang bagus dan naikin mental. Setelah di 2 pertandingan awal goyah gitu. Abis ini kan lawan Burnley kan. Ya Burnley levelnya di atas Premier League Grimsby loh. pasti. Itu Cuman MU dia Hah? Iya, siapa klasemen yang dia, Burnley kan? klasemen ya. Tapi jujur gue berharap menang lawan Burnley sih. Tapi Ya, Enggak, supaya maksudnya biar naikin. ada ininya loh. Abis ini City Chelsea Abis sih. ini Chelsea sih. City Bener. Chelsea. si Ruben Amorim itu bilang bahwa tiap pertandingan di Premier League itu berat. Itu gue setuju. Tiap Ya. pertandingan di Premier League itu berat, makanya kita menghadapi satu pertandingan lain. Persoalannya adalah semalam tuh Grimsby, bahkan bukan game Premier League Nih, gitu loh. Kasta keempat ya. Itu yang League kemudian bikin jadi mereka tuh terpukulnya gede banget sebenarnya. Nah, dengan tersingkir di awal di EFL Cup ini juga Man United itu akan punya pertandingan paling sedikit semusim. Jadi sebelum ini paling sedikit tuh 45 pertandingan semusim. Nah, sekarang 44 pertandingan semusim. Sekarang tuh bisa 45 andaikan lolos ke final Piala FA. Tapi kalau di Piala FA kalah ya berarti lebih kurang Itu dari emang 44 kan. Syukur nikmat ini pegang Tuhan kepada Man United ya. Setelah kan Nah. waktu itu pernah jadi klub paling sering bermain. Nah, Oh, itu sebenarnya iya. gue tadi lihatnya positif yo. Gara-gara bisa Fokus. latihan lebih banyak kan. Cuma negatifnya adalah kalau pemain-pemain ini nggak bisa kejual, mereka nggak dapat menit bermain dan Betul. ngejualnya juga jadi susah. Jualnya juga jadi nggak tinggi harganya. Itu harganya, sih betul. sebenarnya yang bencana yang harus dipikirkan Man United ke depan. Dan nggak ada ini ya, maksudnya kalau ada, maksudnya Harabo atau FA di awal-awal kan tadi bisa eksperimen karena Iya. lawannya cenderung bisa dikalahkan. Tapi tadi ada tweet juga yang gue baca, kok baru Agustus tinggal FA berjuangnya gitu. Iya, Kan masih ada sama IPL Premier maksudnya. League juga nggak Parah udah banget nggak perhitungkan ya. Man United juga kan kalah sama Grimsby. Grimsby lawannya Sheffield Wednesday kan nanti kan. Ya. Ini Sheffield Wednesday juga ngalahin Leeds sih. Dan adu penalti juga. Cuman adu penaltinya terpendek 3-0 adu penalti. Adu penalti 3-0 kan kalau Man United Futsal, panjang kan. nendangnya 5 kali, 3 kali. Berapa sih ini nendangnya? Cuman 4 kali. Berarti kan. gagal 3 kali Leeds. Gagal 3 kali langsung gitu. Tapi yang jelek banget sih mainnya itu juga. Nah, iya. Cuman maksud gua adalah Jadi serem tim-tim kayak gini ya. Arsenal Yes, Port Vale masih. bisa nggak ya? harusnya sih bisa sih. Tim Thailand Port Vale. Port ya. Iya. Tapi gini, kan banyak orang mempertanyakan juga kalau kiper mah udah pusing ya, Patio bahasnya kayaknya nih. Tapi soal taktik lah tadi gue bilang. Kan Gelandang Amorim tuh. bilang kepala batu nih 3-4-3 segala macem. Apa emang dari pemain yang ada deh realistisnya 4 back aja gak sih? Kayak jadi Bruno bisa dimaksimalin kayak 4-2-3-1 kali atau 4. Harusnya gitu ya. Tapi Iya nggak sih? sebenarnya kalau nggak pakai formasi 3-4-3 pun juga works aja. Gua kan emang sejujurnya kemarin semalam juga nonton pas udah 2-0 ya. Dan gue tuh yakin ketika nggak mungkin lah pemain kan manusia juga ya. Gue nggak mungkin lah mereka nggak ngebaca berita ceng-cengannya soal Onana gitu. Ketika Onana melakukan kesalahan yang gol pertama itu kan ada tulisan kalau nggak salah berapa persen penjaga gawang tuh bisa menepis tendangan itu kan. Terus yang kedua yang dia maju lepas bola itu Onana sekali gitu. Jadi gue yakin banget itu pemain mentalnya drop-dropnya gara-gara itu juga kan. Maksudnya pasti kan gini, ketika lu main kiper lo udah berpikir wah kayak aman, kita salah kayak ngentot anjing kiper gue pasti gitu dong. Maksudnya nggak mungkin dalam hati pemain lo nggak marah gitu. Pasti Jadi ini kan- kayak Bruno gagal penalti lawan Fulham. Iya, kayak kesel Itu ya. momentum bergesernya. Feeling gue sih kayak gitu karena babak kedua pas lo lihat main, ada babak kedua di mana pertahanan United gampang banget dilewatin, segampang gitu sama pemain Grimsby. Sama yang kayak dilakukan Fulham, kayak lo overload di sisi tengah, ntar pemain sayap lo ada yang masuk ke dalam dan itu berkali-kali. Untungnya ada yang offside yang menurut gue sebenarnya yang kena Harry Maguire dulu. Yang Itu di kalau belakang. ada VAR bisa jadi nggak offset tuh. Betul, itu kan onside kan. Jadi ya pokoknya intinya kalau dibilang 3-4-3 sebenarnya seharusnya iya pemainnya cocok-cocok aja. Tapi ya permasalahannya adalah ya kemarin lawan semalam ya tadi pagi lawan Grimsby, gue lihat kalah segalanya. Masa lu
kalah semangat dibandingin Grimsby yang divisi League 2. Lo kalah pressing, pemain Grimsby pressingnya gila lo dari awal sampai akhir. Walaupun dia kebobolan 2 gol, tapi lo lihat bagaimana cara mereka nutup pergerakan para pemain Man United, atau kayak pemain Man United tuh beneran gak bisa ngapa-ngapain juga. Di tengah tuh dikumpulin semua tuh, Bruno aja yang pegang. Pertama, itu kedua hujan deras banget, bola gak ngalirnya sebagaimana mestinya sebenarnya kan. Kita gak tahu di lapangan ketika pemain megang bola apakah akan apakah akan ribet atau enggak, berat untuk ngedribble ke depan, kita gak ada yang tahu kan. Lapangan lebih jelek lagi. Betul, tapi maksud gua Lapangan Grimsby. faktor X. Tapi kan maksudnya gini, ketika lo main di Premier League, ya lo harusnya sadar dong, ini ciri khas Inggris gitu. Lo main di tim-tim kasta di bawah, lo stadion lo gak sebagus itu juga gitu. Tapi ya ini what it is, kejadian. Tapi gue berharap sebenarnya, ini kan dia dibilang kayak, tadi Amorim tuh komen bilang apa ya? Something has to change. Something has to change. Something has to change. Gini. What change? Informasi mungkin. Formasi. Karena gini, Harus Xabi sih, Alonso di informasi Leverkusen 3-4-3 loh. di Real Madrid dia pakai enggak, karena dia tuh mainnya mungkin untuk suitable ke sana susah. Liganya juga lebih berat gitu kan. Jadi ya maksud gua, kalau lu mau ubah ya lu ubah, tapi pertanyaan paling besar di gua adalah lu kalau ubah ke 4-3-3 atau 4-2-3-1, buat apa lu buang-buang waktu lama kemarin tetap memainkan 3 back semua? Apa gunanya pre-season lu kemarin gitu. Dan feeling gue, Amorim juga berpikir bahwa ya kalau gue ganti, gue sia-sia dong usaha gue. Ya musim lalu gue kalah-kalah mulu, pre-season gue udah mulai ini, kalau tiba-tiba gue berubah. Ya makanya mungkin ada perasaan gitu juga kan. Hanya kalau gue ganti, sayang banget nih gue udah nyiapin semuanya, masa ulang dari nol lagi. Iya. Tapi kalau mulai dengan formasi 4 back, lu ganti formasi, pemainnya udah lebih familiar aja. Sebenarnya yang Iya, gue dan- tekankan adalah bukan ganti formasi, tapi lebih ke, kita kan dari kemarin kan kalau ngebahas preview kan respons taktik gitu kan. Nah masalahnya adalah gimana Amorim tuh bisa merespons apa enggak gitu. Bukan berarti plan A-nya itu berubah, plan A-nya tetap 3-4-3. Cuman ketika lagi kesusahan, kayak kemarin lagi kesusahan cetak gol, masukinnya Maguire jadi penyerang. Tapi taktiknya masih sama tuh. Iya. Dan formasinya masih sama. Dan golin juga Jadi Maguire. misalkan Kan? gue jadi slot atau jadi Frank lah gitu, dengan kesulitan yang sama kayak gitu, situasi kayak gitu, gue pasti ngubah pola permainan. Gue gak cuma masukin pemain tinggi doang di depan gitu. Nah, Tapi- Amorim punya respons taktik itu nggak? Gue belum lihat itu. masalahnya. Sebenarnya gini, Tapi kan pemain juga ngaruh, maksudnya gini. Apakah, ini gue gak tahu ya, apakah sebenarnya Dorgu sama Dalo itu cenderung lebih fullback dibanding wingback kalau main 3 gitu. Jadi maksud gue, apakah dia juga emang harus nyesuaiin sama squadnya, kenyataannya kayak gimana kalau something has to change gini. Musim lalu dia bilang, oke, we need to suffer. Maksudnya ya udah fans MU dia kan juga kasarnya dia bilang gitu kan, ya udah kita suffer dulu untuk meraih hal yang positif. Itu kan yang diharapkan juga sama fans kan. Ketika udah suffer musim lalu, oke, berarti musim ini kita punya hope, dan itu terjadi di game pertama. Ya, gini. Kalau Arsenal gue pun tegang gitu. Cuma Gini. pas ini jadinya agak ada apa ya, obstacle yang sama gitu loh di 3 game bahkan Ros. Ini kan membuat orang bertanya-tanya gitu. Jadi kalau you think something has needs to change gitu. What change? jadi Gitu loh. sebenarnya yang diubah tuh menurut gue bukan formasi. Karena ketika kita menyalahkan formasi itu seolah-olah ini salah formasi 3-4-3. Kita kayak ngebayangin bahwa 3-4-3 tuh orang main 3-4-3 udah sepanjang pertandingan gitu terus. Padahal kan enggak ya. Kita ngelihat Man United berulang kali bahkan dari musim lalu tuh bahkan kalau nggak nguasain bola bisa 5-4-1 atau bahkan 5-2-3 gitu kalau lagi nggak nguasain bola. Ketika lagi menguasai bola ya mungkin 3-4-3, 3-3-4 lah. 3-3-3-4 itu dia bisa kayak begitu. Jadi harus dipahamin dulu sebelum kita ngebahas formasi di sepak bola modern itu. Formasi di atas kertas itu ya itu cuman starting awal doang gitu. Karena ketika permainan bermula gitu udah mulai formasi itu berubah. Tadi kayak udah dibahas sama Dex, ketika main bisa jadi 3-3-4, 3-2-5, 3-1-6. Itu kan sebuah formasi yang wajar banget di sepak bola modern. 3-2-5, 3-1-6 tuh bahkan dipraktekin sama Man City, sama Chelsea juga gitu. Jadi ketika musim kemarin Amorim datang dengan wah ini formasi 3-4-3 emang pernah works nggak di di Premier League? Banyak yang bertanya seperti itu, pandit-pandit luar gitu. Yang gua dapat jawabannya bagus tuh pelatihnya si Ipswich tuh, si Kieran McKenna. Conte itu dulu berapa ya? Ya 3-5-2. 3-5-2. 3-4-3 sempat juga kan. Iya. Victor Moses tuh jago banget Nah, anjir. jadi ketika itu nih dia bakal datang dengan ke Premier League dengan 3-4-3 emang pernah works gitu. Si Kieran McKenna tuh bilang formasi 3 back tuh udah
hal yang lazim banget bahkan di Premier League. Semua tim bahkan nyerang dengan 3-2-5 kebanyakan. Dia bilang kayak gitu. Jadi it's not about the formation, karena formation lu nggak bakal main 3-4-3 sepanjang pertandingan kan kayak ya, karena kalau lagi nggak nguasain bola lu bisa 5-2-3, 5-4-1 gitu. Jadi shape-nya sebenarnya yang dipermasalahin ketika fase-fase tertentu. Makanya kemudian tadi tuh masuk ke penjelasannya Tio tuh. Ketika menghadapi Fulham kalah di tengah terus kemudian sayapnya kosong, itu lebih harusnya bukan 3-4-3-nya tapi shape ketika lu tidak menguasai bola itu harus diperbaiki seperti itu sebenarnya. Bahkan rahasia umum ya, ketika pelatih lawan juga bisa bilang lawan United incar tengahnya aja gitu kan, exploitnya tengahnya gitu. Iya, karena bahkan kosong. dia bisa ngomong itu publicly gitu loh, Nah, bluntly. Jadi kan sebenarnya itu rahasia betul. umum. Dan itu sebenarnya satu ada di shape, yang kedua tidak ada pemain yang bisa handle sistem seperti itu ya menurut gua. Karena gua pikir yang dikritik dari Amorim itu kan kalau lu baca di Twitter kan taktiko banyak yang penempatan posisi. Tapi di sisi lain gue juga ngelihat bahwa Amorim ini emang sistemnya butuh spesialis gitu, pemain dengan tipe-tipe khusus itu yang agak memberatkan gitu sebenarnya. Jadi Sisa 4 hari nih. iya ada dua clash pandangan lah menurut gue yang kalau gue lihat secara keseluruhan gitu. Jadi buat gue sih bukan formasi tapi penempatan posisi pada fase-fase tertentu. Kalau yang tadi Tio bilang itu berarti kan fase ketika lagi nggak megang bola, transisi ke belakangnya seperti apa gitu. Nah itu kan sebuah permasalahan yang sebenarnya transisi mundur itu bukan Man United doang. Liverpool punya masalah itu, cuman lini depannya jago banget gitu, bisa nge-bail out lah. Nah persoalannya sekarang Man United lini depannya tuh bahkan semalam lawan Grimsby aja buang-buang peluang gitu. Kalau itu nggak bisa nge-bail out ya mereka berada dalam masalah gitu. Oke, Lex, berarti solusi realistisnya apa deh? Ini transfer sisa 4 hari, sekarang juga ya squadnya adanya gini lah gitu. Maksudnya dulu gue pernah nonton juga, Ongri pernah bilang untuk develop misalnya era Arteta gitu ya, butuh paling nggak 4 bursa transfer, dan itu yang terjadi paling nggak kebutuhannya ada gitu kan ya kalau di tim gue. Kalau di United apa yang realistis sekarang? Bubarin aja. Yang has Itu to realistis change. ya, realistis ya Bang. Ngapain capek-capek? Change how Amorim response taktik lawannya. Jadi Amorim, gimana. it's on Amorim. Iya, it's on Amorim. Tapi gue gak setuju Not kalau on it's the on players. Amorim sih, gue gak setuju. Nah, It's on players too. Gimana? Apa solusi Juga realistisnya apa? Coba? sebenarnya dua-duanya tuh ada irisannya sebenarnya menurut Oke, gue. apa? Realistisnya apa nih? Gue sih Konkretnya? ya bagian yang ngontrolnya, kan yang ngontrol bukan kontrol ya, tapi kontrol itu adalah kan? pelatihnya gitu. Ngerti, Pelatihnya tapi gitu. kalau pelatih kan Apa ngapain dia harus ngapain? pelatih itu kan udah menyiapkan segalanya, udah plan udah ada. Oke, lu gerak sini, kalau bola ke sini lu ngapain, lu bertahannya ngapain. Di lapangan balik lagi ke kepintaran dan IQ pemainnya kan. Maksudnya Tapi kalau IQ ini pemain tabrakan tiba-tiba tuh bukan sistem tuh bener sebenarnya. dong. Iya, Onana melakukan ketololan kayak kemarin juga bukan ada di otak Amorim dong. Oke, jadi Bayindir is better sekarang. Apa? Bayindir kalau Tom lu- Hinton. Tom Hinton. Give the game time, bro. Jadi Tom Hinton lo kalau Tom Amorim Hinton. cobain Tom aja. Hinton Lawan solusi. Burnley lagi. Lamens. Tom Hinton. Lawan Burnley dia tahu dong I Burnley mean kayak like gimana. it's time for Tom Hinton. Asik ya enggak? Tapi Cobain aja, tanggung ya. Kalau- Tanggung ya. Tangguh kiper lu goblok semua. Ya. kalau buat gue ya, kita akan balik ke pembahasan awal kita bahwa nggak Oke. peduli depan lu Cunha, Mbumo, terus kemudian Šeško. Ya oke, lu butuh pemain itu. Cuman ada yang lebih butuh lagi tuh emang lu revamp gelandang lo itu. Yup. Makanya kemarin ketika Berarti transfer solusinya. si Kobe Mainu itu dibilang mau dijual tuh gue agak gak setuju, bukan karena dia home ground, jebolan akademi doang, tapi lebih kayak hey, kalau lu ngejual dia, lu kan Toby Collar pinjemin. siapa yang bisa mengontrol ini tengah ini nggak gitu. Jadi lu makin susah gitu. Makanya kemudian menurut gue sebenarnya prioritas oke lah, lu Mbumo, Cunha, Šeško butuh, but gue pikir kayak yang udah pernah kita bahas di awal musim, selama tengah lo nggak di revamp itu lu bakal nggak sustain. Nah, di Ya situ kan kita udah bahas itu kan. Di situ justru gue ngelihat nih masalahnya board atau masalahnya Amorim. Soalnya kan pasti udah tahu nih masalahnya di lini tengah. Tapi kok nge-revamp lini depan dulu nih yang gue Nah itu masukin dia yang gue masukin juga nih. betul. Jadi pertanyaan gue adalah board ini sedang gambling apa sedang mensupport Amorim dengan berlaku kayak gini? Sebenarnya kan kalau ngomongin support ya harusnya bikin plan yang menutupi kelemahan-kelemahan itu. Kelemahan-kelemahan, Iya, ya. harusnya seperti itu. Jadi menurut gua sejauh ini sih support, karena kan ya balik lagi dikasih Mbumo, dikasih Cunha, dikasih Šeško itu kan udah kelihatan support. Terakhir kan dia bilang gua minta gelandang, cuman duitnya nggak cukup ternyata gitu. Sama mesti ngejual pemain dulu. Mesti jual pemain dulu, tapi pemain belum ada yang kejual gitu. Jadi kalau ngomongin support dalam konteks tersebut, menurut gue sih support Support, ya. gitu. Cuman persoalannya ya memang itu
United nih secara squad building tuh salah satu yang agak Berantakan. agak berantakan dalam beberapa musim terakhir dan ngebenahinnya tuh memang bakalan susah gitu. Gue ngerti loh Amorim tuh pengennya Cunha gitu sama Mbeumo. Akhirnya dikejarnya itu kan terus Baleba. Cuman kan di skala prioritas adalah Gelandang dulu aturan. bukan gelandang dulu sih, kayak penyerang ada gelandang penyerang gitu loh. Kalau Iya, gue iya, harus iya. ngurutin ya, ini enggak penyerang yang ada dulu aja yang bisa dulu gitu. Tapi Iya. bisa jadi juga, gue gak tahu ya. Ini cuma Amorim atau Ineos yang tahu isi kepala mereka. Tapi bisa jadi, kan di Liverpool kita kelihatan lah sekarang apa miss-nya di mana gitu ya. Apalagi misalnya Gravenberch nggak ada kemarin atau lini belakangnya yang butuh regenerasi karena di transition negatif mereka jelek gitu kan. Tapi kan kebelot karena maksudnya terselamatkan karena di depan mereka. Dan Royke juga Keren bilang banget. pasti mereka eventually at the end of the game gitu cetak gol, dan itu udah terjadi Iya, dari bener, musim kemarin. bener. Dan lini depannya emang ngeri banget kan. Maksudnya mereka revamp di depan juga ya dengan maksudnya masuk Ekitike lagi juga, Gakpo diberi role yang lebih bebas segala macam. Ya, untuk menyelamatkan tadi tuh lubang-lubang yang ada. Ibaratnya ya you still win the game gitu karena bisa cetak gol banyak. Mungkin logikanya kayak gitu, mungkin. Zaman Landia. Iya, jadi ketika tengah belakang berat nih, jauh banget, kiper juga tolol. Udah paling nggak kita bisa nyetak gol dari Cunha, Sesko, Mbeumo, mungkin aja. Ya itu semalam itu peluangnya kurang Peluangnya banyak banyak, apa Iya, itu. makanya maksudnya harapannya bisa gitu. kayak Liverpool kali gitu. Ya, menurut gue sih Iya gak sih? menurut gue Karena itu yang available. kalau harapannya kayak Liverpool ya kita kan nggak mungkin ya mengcopy mentah-mentah strategi. Iya, cuma maksudnya Karena kan tiap klub kan golnya lebih banyak gitu, persoalannya Ros. beda-beda gitu. Logiknya. Iya. Logiknya golin lebih banyak gitu. Iya, mungkin. cuman menurut gua sih sebenarnya kalau logiknya adalah golin lebih banyak berarti kan lu menempatkan risiko dengan lebih gede karena lu sebenarnya nih perkara kontrol nih lu belum kelar nih persoalan lu benahin gitu. Iya. Kalau lu mengharapkan bahwa golin bisa menyelamatkan itu lu menaruh risiko yang lebih gede ke dalam permainan lo. Itu aja sih sebenarnya kalau buat gua. Bisa jadi. Karena kan musim lalu gol cuma kalau salah 44 kan. Betul. Cuma 4 terendah lah. 3 diantaranya Sekarang 3 diantaranya tim degradasi. Jadi mungkin aja kayaknya itu butuh itu deh. Mungkin negonya bareng, tapi kayak Baleba atau siapapun yang diincar tengah belum deal yang lebih mudah dan terkutip didapat duluan, mungkin itu ya gak sih? Makanya ya jadi kayak Tapi depan lu semua. datengin striker aja nyetak gol juga gak bisa. Nah, Belum kali yo. Susah. on the way. Paling nggak peluang. Burnley nih. Gini ya, menang. Burnley menang dari dong. cara main Cunha, Mbeumo tuh udah cocok. Iya, keren. Jujur. Sesko yang belum nyetel itu juga tapi udah banyak peluang. Jadi Tapi kan menurut gua Sesko on the baru way aja full deh. Baru tadi full. full gak? Iya, Baru full baru kan? full. Maksudnya belum full game, belum bisa inilah. Penalti penandangan 10 aja udah aneh. Aneh. 9 penandangan 9. Apa dia ini ya? 9. Kayak jangan gue gitu gak? Kan pemain bisa gitu kan? Belum. Gue gak tahu apakah emang Ditunjuk atau dia yang jangan gue dulu deh. iya gak tahu juga sih. Itu kipernya bagus tuh, Pim Particle tuh. Dan dia fans MU cuy. Dia fans Fans MU. MU. Itu. Dia juga bingung kan. Gue gimana Gue seneng apa fans sedih. MU. Tapi maksud gue Ya iya. profesional lah. Iya, Tapi Burnley menang lah ya. Burnley loh. Harusnya sih maksud gua tadi kalau misalkan salah satu persoalan yang menurut gua perlu dibenahi adalah lu mencari shape ketika nggak megang bola. Ya, iya. Itu yang Pegang bola. persoalan itu karena game lawan Fulham, game lawan Grimsby menunjukkan kelemahan tersebut sama kemudian gimana ceritanya ketika lu menguasai bola lu bisa sustain kontrol itu yang menurut gua nggak kelihatan pas lagi ya peluang ada tapi peluang tidak selalu apa ya kalau lo ngeliat Spurs sama Thomas Frank kan otomatisasi gitu ya. Itu Iya. yang menurut gua masih lacking gitu loh. Jadi hal tersebut yang mesti dicari. Mungkin lu bisa apa namanya sedikit ngubah kayak pernah kita bahas Bruno sama Cunha coba di depan. Mbeumo jadi apa namanya masuk belakangan sebagai mainkanlah pemain tuh pengganti gitu. Casemiro sama Maino di tengah. Nah itu coba kayak gitu. Jadi terus kemudian menurut gue persoalan lain ya mungkin Mainu bukan tipikal yang kontrol ya dia CM yang agak maju sebenarnya. Ideal kalau bahkan kemarin tuh banyak yang bilang bang mendingan Baleba apa Wharton menurut gue dua-duanya ini pemain beda nih. Iya. Butuh dua-duanya lagi. Kalau misalkan di dalam dunia yang paling ideal untuk Man United mungkin dua-duanya tuh jadi tandem karena bisa saling ngisi yang satu bisa jadi mungkin box to box bisa progresi bola yang satu agak lebih dalam kayak si Wharton tuh buat operan gitu kayak Michael Carrick. Nah itu kan dua hal beda ya. Nah United nggak punya dua pemain yang kayak gitu di lini tengah mereka sekarang. Jadi mau nggak mau mungkin bukan ngubah formasi tapi ngubah cara main di dalam formasi Oke. tersebut gitu. Tapi itu punya duit kan? Mungkin aja nih sisa 4 hari splashing money buat Baleba atau Wharton. Mungkin gak? Asal Garnacho kejual. Oh menurut gua iya, bisa masih jadi. jual 40 kan? dulu. Masih Garnacho jual sama dulu. Hoylund di cara apa? Napoli ya? Napoli ya? ya. Napoli tapi beli apa Beli. loan? Loan opsi beli kalau nggak salah. Opsi beli 45 juta, Garnacho 30-an. 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 Ya bisa lah. Atau Kemarin kemanapun. si Sancho udah posting foto selfie di dressing room bareng Licha, Antonio sama Malasia.
geng dia tuh Gengnya, kayaknya. Ya, kalau Ican emang lagi recovery ya. Ah. Geng-geng mau dicabut tapi nggak cabut-cabut. Iya. Tapi menang lah, hopefully menang ya lawan Burnley. Karena abis itu City lawan Chelsea. Tapi bisa jadi komedi lawan Burnley nggak menang, lawan City menang. Nggak, karena Mungkin aja loh. dari musim lalu ketika Man United ketemu tim-tim besar tuh mainnya beneran niat. Iya lagi, bener. Lawan Jujur tegang. Eksekusinya beres ya. Iya, lawan Liverpool, Arsenal lawan kemarin. City, ya kan, lawan Arsenal Arsenal kemarin maksud udah gua, jelas. semua beres. Tapi kalau ketemu tim-tim begini kayak Beda ya. Si Arsenal itu yang gue sesalin ya cuman ya emang Raya. David Raya jago banget sih. Iya, gue tegang jujur. Ada kena tiang juga. David Raya Gua, jago kan? sih. Makanya kita lihat aja. Tapi harapan gue menang clean sheet. Oke. Ya, United lawan Burnley Lu lah. ada pemain Man United enggak ada di Biar seru. FPL ya? Dan, tadi gue mau ambil Bruno. Tapi kan kayaknya. Di Enggak, CM gue terus. ambil Kunya tadinya. Eh, Untuk ganti nih Palmer cabut kan. Tapi kayak kita Tar harus dulu deh. ngobrol ya Dex ya. Karena box to box ini ternyata Ndiaye-nya bagus. Tapi pekan kedua kemarin gue. sorry. Ndiaye tapi gantinya Palmer siapa nih kira-kira Dex? Gantinya Palmer. Iya. Belum tahu. Belum tahu ya, ntar riset, kita lihat belum ya. riset. Ntar gue riset. Jadi box to box bener tapi kadang kita mesti sabar aja. Gue gak sabar Dan kemarin. Pak Lil 007 tuh kodenya tuh. Yeay. Nah ini dia nih big match pekan ini. harusnya ini headline utama kalau MU menang. Harusnya ya. Iya ya harusnya headline bener ya. Itu Harusnya bahas headline dikit pertama. doang. Ya mohon maaf judulnya MU tapi kita bahas Bahas, kok Liverpool bahas. Arsenal. Oke, kok. Jadi- Liverpool Arsenal. Itu tuh kayak udah reaksi kita ketika anjing kalah, masa nggak dibahas? Iya kan? Masih ketika seluruh dunia ngebahas, masa kita nggak ikutan bahas? Iya, bener. Jangan bilang MU mulu lah. Kita udah bilang Liverpool Chelsea nih, Liverpool Arsenal nih, ngapain bahas MU Grimsby ya kan? Tapi kan Tapi kalah. Rame tuh ya. Tapi kan ada timestamp aman. aman. Tapi Liverpool Arsenal ini. Arsenal tidak ada Bukayo Saka. Terus? Sudah 1 bulan. wow. Odegaard kemungkinan besar nggak ada. Feeling gue sih Odegaard. dia nggak fit tapi agak disembunyiin. Maksudnya isunya kayak mungkin dia masih bisa main gitu. Gue nggak percaya. Kalaupun bisa tapi dia nggak akan maksimal dan nggak akan jadi starter. Yakin banget gue. Havertz nggak ada. Ben White, Norgard ya udah 2-3 terakhir yang nggak terlalu ngaruh. Liverpool nggak ada Frimpong. Frimpong ya. Nah ini gimana? Gimana sih? Nggak, maksud gue gimana ya? Gue inget gak Liverpool Arsenal pas gue mau nonton musim Iya, lalu. iya, Itu iya. gak ada Saka sama Timber Nggak, bro. nggak, maksudnya- Hamin 1. Kami satu ada Sterling. Dia kayak meminta second opinion gitu. Gimana Validasi, nih? validasi. Mungkin coba. Di sini gua lagi merancang arahnya adalah kan lo kemarin bilangnya Arsenal butuh LW akhirnya datang kan LW kan. Iya sih. Nah, terus habis itu Saka cedera. Nah, di situ makanya gue bertanya adalah apakah ini saat yang tepat untuk melihat Arsenal akhirnya menyerang lewat kiri. Bisa jadi. Soalnya di musim lalu itu Arsenal 43% serangan lewat kanan, 32,9% lewat kiri. Sebenarnya itu nggak timbang-timbang amat. Cuman pas dilihat tuh aliran bola banyak di kanan tuh. Bahkan di kiri pun di kanannya lama terus habis itu ke kiri. Sebenarnya yang mau gue tanya kalau adalah apakah itu terjadi pertama, yang kedua siapa pemeran ini? Ada nyamuk lagi. Di kanan. Di kiri EZK di situ. Nah, tebakan gue ya. Gue lihat pertandingan Arsenal di 2 pertandingan lawan Man United lawan Leeds. Sebenarnya Gyökeres kuncinya di situ. Lo ngelihat Sayap kiri. dulu gue belum Oh. selesai. Lo lihat pergerakannya Gyökeres Oh ya. dari tengah dia ini larinya ke kiri. Lari Ke dalam, behind. ke dalam. Yang gol kalau dari Calafiori juga dia. Iya, tuh Calafiori channelnya. juga kan. Lo lihat deh. Ya kan tadinya kan Declan Rice mau lari tuh. Tapi Declan Rice pas begitu lihat Gyökeres Gyökeres cutting. lagi cutting, gue tetap di sini. Iya. Itu terjadi. Terus juga pas lawan Man United juga kayak gitu juga tuh, ada tuh satu peluang yang kayak gitu dari Odegaard kalau nggak salah. Nah di situ kuncinya sebenarnya. Terus pas gue lihat pertandingan kan gue emang jarang lihat Sporting juga kan. Gue lihat deh kayak gimana sih cara mainnya. Ternyata gitu juga. Terus gue lihat angkanya nih. Ini angkanya berapa sih dia ngelakuin kayak gini? Ternyata itu kan ada statistiknya run behind the defensive line kan. Itu dia melakukan itu 85 kali kalau nggak salah sepanjang musim lalu. Itu banyak banget. Di Premier League angka terbanyak itu ternyata Nico Jackson yang ngelakuin itu. Angkanya itu Nico Jackson. Nico The Jackson. Nico Jackson. Solusi bagi Newcastle. Kan tadi kan Gyökeres 85 ya. Nico Jackson itu 60 kali. Wow. Bedanya 20-an. Wow. Jadi Gyökeres tuh penyerang yang rajin. Benar. Dari tengah ke Nico kiri. Jackson juga? Itu pertama. Ya, rajin dong. Rajin nggak? Rajin sama finish beda ya. Rajin sama jago beda. Nah, Gyökeres bisa finish. Dan yang kedua nih ya. Yang kedua yang menarik menurut gua. Manfaatin Gyökeres itu lewat pergerakan kirinya dia itu adalah bisa dua, bisa pakai transisi, bisa pakai penguasaan bola. Kalau pakai transisi ya udah pas lagi serangan balik, wih, lari loh situ. Sebenarnya berarti kan Itu yang lawan Leeds nggak kayak gitu tuh. Yang lawan Leeds dari kontrol, Ros. Iya. Tak 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 tak. Toeng. Ya. Nah, baru Calafiori. gitu. Itu
senjata menurut gua. Sebenarnya kalau melihat apa yang terjadi di Liverpool sama Arsenal beberapa pekan terakhir, dengan adanya Gyökeres punya kecenderungan bergerak dari kiri dan sekarang udah punya Eze, berarti lu bisa double team di sisi serangan sebelah kiri. Yang mana sekarang Frimpong lagi nggak ada. Gak ada Frimpong. Nah itu Gitu. dia. Tapi ada kemungkinan kalau misalkan gitu berarti Conor Bradley fit nggak? Fit, cuman yang kemarin Liverpool terakhir main itu bek kanannya Szoboszlai. Szoboszlai. Iya, sobatnya Jadi kan sempat. sebenarnya kan Jadi Szoboszlai Curtis Jones di sininya. Tapi emang dia Iya, lebih iya. deep kok sekarang. Maksudnya adanya Frimpong tuh Szoboszlai yang kayak turun gitu loh. Pas Memang. ada Gravenberch ya. Jadi sebenarnya siapapun gelandangnya yang di tengah itu, kalau misalkan lagi build up, dia akan salah satu gelandang tengah itu bakal geser ke kanan untuk mengisi kekosongan ketika Frimpong maju. Sebenarnya kayak Dari zaman gitu. tren sih ya. Jadi musim ini di preseason udah kelihatan Liverpool mainnya kayak begitu. Jadi sebenarnya akan menarik melihat siapa yang bakal ngisi itu dan apakah Arne Slot bakal mengorbankan sisi depan. Yang ini kan kalau misalkan Frimpong maju itu kan biasanya kan dia tuker posisi ya sama Mohamed Salah. Siapa yang keluar, siapa yang ke inside gitu kan, siapa yang ke outside, siapa yang ke inside gitu. Nah, itu kalau tipikalnya Jeremy Frimpong yang emang ofensif gitu. Nah, sekarang kalau misalkan Frimpong nggak ada ya ada kemungkinan gua menduga sih Salah bakal tuker posisinya ada kemungkinan sama Florian Wirtz ya. Florian Wirtz, Kayak ya. yang kita lihat di Community Shield gitu. Jadi seru sih Sisi kiri situ kan? kiri itu ya gitu. Nah, Kiri siapa? Arsenal. Sisi kiri Arsenal, kanannya Nah, Liverpool itu yang seru tuh. sekarang kemudian yang kita lihat di sisi sebaliknya Liverpool dalam beberapa pekan terakhir kan Milos Kekas disorot ya. Tapi sekarang lagi nggak ada lagi nggak ada Bukayo Saka karena cedera. Pertanyaan siapa yang bakal main di kanan? Apakah Madueke. Noni. Pasti Madueke. tapi itu bekerja loh. Iya bekerja. Itu Kok bekerja ketawa loh. lu? Ini opsi. Itu Better bekerja. option dan Sterling. Better option. Setuju nggak? Iya kan? Ini better option dan Sterling. Itu salah satu opsi bagus sama kemungkinan ya lo Max Doman. Nggak belum Yang- sih starting belum menurut gue. Iya enggak maksudnya option. Oh, Kalau option misalnya ya. kalau misalkan lu Option butuh seseorang yang bisa close control bola. Kan kita kan ngebahas bahwa sekarang tuh Premier League yang bisa close control carry bola value-nya lagi tinggi nih. tinggi. Nggak ada Dex nulis Max Dowboy. Karena muda. masih boy. Karena latihannya dipisah kan dia. Latihan Iya, Karena iya, katanya iya. ada mesin kerjaan PR dulu gitu. Coba. Ya itu, ya maksud gue itu. Doughboy. Itu jadi opsi bisa gitu. Kiri kanan Arsenal lagi oke, sekarang tinggal sentralnya kalau nggak ada Odegaard, Eze. Eze bisa di sentral. Sekarang orang bertanya RZ tuh LW atau CM ya? CM, Menurut gue nih situasi kayak gini kayaknya dia akan ganti Odegaard sih. Heeh. Nah kirinya kayak Martinelli nih. Kirinya Nah, Trossard. Martinelli. Tapi kayak Martinelli kalau ngeliat dia kan pasti pengen exploit ini kan apa speednya misalnya Szoboszlai gitu Szoboszlai, diajak speed sama Curtis Martinelli Jones, mungkin agak ini walaupun agak riskan ya. Tapi nggak tahu Trossard juga mungkin. Tapi kayaknya feeling gue Eze di CM sih. Feeling Iya. juga Lumayan. sama. Iya nggak ada pilihan yuk. Gak ada pilihan. Nwaneri Lagi nggak gak ada sih. pilihan. Nah, Maksudnya ini Eze kan lebih bagus. kita ngelihat gimana kemudian formasi itu fluid kan, Hmm. bukan sebuah kayak Kalau Liverpool- di sistemnya jelas Iya, ya. enggak gini. 4-2-3-1 tuh bukan berarti tim tuh akan bentuknya 4-2-3-1 nyerang 4-2-3-1 bertahan 4-2-3-1 enggak. Shape itu fluid. Makanya Kayak kemudian tadi kita Gyökeres di depan, ke tengah, ke kiri. betul. Makanya kemudian kita Apa tadi itu kita formasinya bilang bahwa gitu? ketika Frimpong maju tengahnya ke kanan gitu kan. Liverpool. Jadi kalau membahas formasi itu bukan berarti kita ini salah formasinya 3-4-3 salah formasinya 4-2-3-1. Enggak. Kita harus bicara shape dalam tiap phase. Itu yang harus kita Kalau siapa bahas. berantakan salah pemainnya. Gitu. Gaji mahal tapi goblok. Jadi Siapa? solusinya apa tuh? Balik lagi. Enggak, Liverpool Arsenal. Liverpool Arsenal, sorry. Nah itu dari Arsenal ya. Maksudnya kita lihat bedah lini depan juga. Nah Liverpool kita tahu punya attacking force yang gokil. Hancur Punya sih. mentality monster. Hancur. Bahkan tadi kita udah ngomongin Max Doughboy. Ada juga Rio Ngumoha. Yang ternyata dia umur 4 dia di West Ham. Nggak Betul, sampai West Ham. setahun dia ke Hell End ke Arsenal. 5 tahun sampai umur 9. Abis itu dibajak Chelsea ke Cobham. Tapi dia di Liverpool sekarang. Dia udah ngerasain Iya, semua. orang Namanya semua rezeki Jen. Masih kecil kan katanya boleh dimain dimanapun. Ibaratnya SSB mana yang paling Iya, karena kalau cocok. karena kalau di Europe itu kan anak kecil itu kan bukan dicari untuk menjadi Harus juara. menang. Enggak, lo Iya, kan nyolong develop. umur enggak ya, sebenarnya. nyolong umur. Develop. Cari yang ya misalnya kayak Eze lu di Arsenal kan. Iya. Harry Kane lu di Harry Kane. Arsenal Tapi kan. nggak ditolak apa Iya. dirilis gitu kan. Iya, jadi itu juga bisa jadi opsi kan. Tadi kita ngomongin Iya. Mas Doman juga Betul. Rio Ngumoha juga adalah opsi. Opsi Tapi sudah terbukti. Persoalannya Liverpool tuh stack lini depannya. stack jujur keren banget. Hancur cuy. Tapi lini pertahanannya kan Nah tapi transisi Ya, itu bisa- masalahnya. bisa. Maksud gue gini, kalau Bisa masalah Liverpool dimanfaatin, transisi
itu salah satu yang bisa dieksploit sama Arsenal Arsenal, sebenarnya. ah. Dengan mereka punya apa ya counter yang bagus sih sekarang, Iya, iya. apalagi ini kalau gue pernah bilang di sini kayaknya deh, sebenarnya yang memperlambat transisi Arsenal waktu itu Odegaard. Waktu itu Nicola Pepe. Waktu itu. Waktu itu benar. Sekarang Odegaard sebenarnya. Odegaard gak main lancar transisi. Iya, masa SD kan harusnya. emang Ah. lu lihat sendiri di PLS dia transisi kayak apa kan? Gitu. Jadi sebenarnya ini modal bagus. Udah Tapi gitu bagus. kalau ada set piece juga. Wih. nah itu walaupun pasti nggak mungkin maksudnya slot pasti tahu masalah dia itu nggak sih? Betul. Enggak kan si Slot udah bilang gue nggak masalah kehilangan bola. Tapi Letaknya. letak di mana Letak gue di mana kehilangan kehilangan bola itu. Makanya kemudian yang pas lagi lawan Bournemouth itu kehilangan bola, si Semenyo tuh kayak punya jalur lurus untuk langsung ke depan. Gitu, itu yang jadi persoalan. Cuman tetap aja sih yang namanya rest defense tuh sesuatu yang krusial ya, bahkan untuk tim-tim yang challenging jadi juara. Terlepas bahwa lu ultra ofensif kayak Manchester City gitu ya. Rest defense itu tetap harus diperhatiin, dalam artian lu menjaga bahwa kalau misalkan tim lo kehilangan bola dan lawan kayaknya punya kesempatan nih buat transisi nyerang gitu ya, at least lo punya safety net gitu loh Yeah. untuk bisa meredam itu. Nah kemarin tuh ada yang nanya, Mas rest defense tuh apaan sih, ke gue di DM. Jadi rest defense tuh gini, misal lo lagi nguasain bola, posisi pemainnya tuh diatur sedemikian rupa, ada 4 di depan, 3 di tengah. Nah posisi 3 yang nggak nguasain bola di tengah ini itu siap-siap kalau misalkan bola direbut sama lawan, lu tuh rest defense-nya udah harus bisa nutup ruang-ruang yang kira-kira bakal dilalui sama lawan. Nah itu rest defense tuh, siap-siap buat bertahan gitu. Sebenarnya kayak gitu rest defense. Ada juga lawan kata itu rest attack. Jadi kalau lagi bertahan, pemain-pemain yang terdepan yang nggak nguasain bola itu udah siap-siap buat counter gitu. Ada rest defense, rest attack tuh ada. Gitu. Jadi kalau lini depan Liverpool mah kita udah jelas lah, udah stack, kita udah tahu. Apalagi Ekitike, Ekitike. belum juga itu cair banget juga sama Gakpo dan Salah gitu ya. Tapi Ekitike dibalik Ekitike, Iya. Eze dibalik Eze. Iya. Wadidaw bener. dibalik. Nah, waduh. Wadidaw. Wadidaw. Bener. Tapi Ekitike dua-dua dibalik dua-dua. Eze 01 tuh dibalik dia. Kayak pemilu jadinya. Enggak, maksudnya 1-0 dibalik 0-1 Iya. maksudnya. Kamu Kalau dibalik, nah ke situ kan. Tapi gimana yo? Arsenal Liverpool ada komentar yuk? Arsenal. Arsenal Liverpool. Dua-duanya Arsenal. dong. Gue apa ya? Arsenal. Gini. Lu mau ngejinx lu ya? Enggak, gampangnya gini aja, enggak gampangnya gini aja. Takut. Ini pandangan orang yang kayak misalkan lo nongkrong di warung kopi gitu ngomongin bola cuma sebatas tuh cuma tahu nih pertandingan seperti apa tanpa lo mendalami. Kalau dari sisi orang awam gitu ngeliatnya Arsenal, karena Liverpool ketika lawan Newcastle lawan 10 orangnya kekejar jadi 2-2, cu. On Bournemouth juga kejar. Iya, maksud gua something wrong nih, dan Arsenal dengan lini depan yang udah kita bisa bilang ya salah satu yang menakutkan selain Liverpool ya, bisa dieksploitasi, dan pertahanan Arsenal nggak seancur Newcastle kemarin sama Bournemouth kan. Jadi ini menurut gua ini pertandingan yang seru sih, bisa jadi kedua tim akan bermain saling hati-hati, lo akan menjadi pertandingan yang sangat membosankan ya kan. Bisa jadi Itu kayaknya. pertandingan yang kayak anjir nyerang-nyerang mulu nih dua tim, seru banget sebagai pecinta sepak bola, kayak lo nonton happy gitu nontonnya gitu. Ya ada antara dua itu doang sih, tapi kalau gua pribadi kalau ngelihat dari cara main Arsenal, terus juga hasil kemarin, terus gimana Liverpool kemarin agak kesulitan di pertandingan pertama lawan Bournemouth, hampir kekejar ya, agak kejar, terus akhirnya menang lewat 2 gol Cie sama Salah. Lawan Newcastle hampir imbang, tapi butuh waktu 96 atau 98 menit ya. 99 menit ya. Dan itu ada tweet kalau nggak salah dalam 3-4 tahun terakhir Liverpool kalau dapat injury time tuh di menit 6 sampai 12. 6 sampai 12 dan nyetak gol selalu situ. Jadi kayak ya gue gak tahu nih apa, tapi kan ada di Twitter ya, gue juga baru baca kemarin juga. Jadi maksud gue kalau lu nanya mau gue Arsenal lagi, Jar. Tipis tapi tipis gitu. Gak tahu gue. Oh, lo? Gue dulu. Ya. Gue meskipun lagi di atas sofa, gue di atas kertas memprediksi banyak gol sih di pertandingan ini. Banyak gol kan? Banyak gol. Lu cuma tahu banyak gol atau enggak sama-sama diem. Maksudnya banyak gol yang menang siapa? 3-3. Oh, sesuai nomornya HY di Persib. Ya. Berlebihan nih orang. Iya, gue pakai. Terus Gua sih masih ngeliat Arsenal. Enggak, bentar. Tapi ada syarat ya. Arsenal itu bisa memanfaatkan switch bola apa enggak? Itu persoalannya. Dan menurut itu. gue bisa. Oh. Gitu. Gue gak mau buru-buru thanks. Kemarin gue thanks duluan. Tio ada plot twistnya. Jadi gue harus tenang dulu. Karena muka gue berubah itu gue lihat. Lelah. Kalau menurut gue. Jadi karena transisinya tuh bisa jadi nggak apa namanya, nggak lurus tapi diagonal. Diagonal, pasti sebenarnya. diagonal. Menurut gue Arsenal set piece pasti boleh. Lagi. Set piece. Jadi Arsenal 2 game gol set piece tiap game. Walaupun dari
kemarin Van Dijk lagi disorot bagus banget buat defensive set piece, dia lagi bagus. Nggak, tapi nggak masalah lewat gol, tetap gol juga. Lu Iya, mau nyetak jadi- gol set piece dari gol bunuh diri, gol tiba-tiba jatuh dari langit kotak koci, yang penting gol. Yeah, 2 game Arsenal, dua-duanya set piece golnya. Ya, dan yang apa di puncak-puncak ini Calafiori sama Timber ya. Calafiori Iya. udah 2 assist kemarin. 1 gol, Timber 2 gol. Timber. Kalau dua Fiori gol. kemarin bisa Terus- nonton Kolpe, Merino, Nah, semoga nggak tiba-tiba cedera ya. aduh. Kan aneh gitu juga. musim lalu kan? Iya, aneh dia jatuh Bagus, cedera. Iya. Terus orang lupa sama dia main bagus, terus main jelek, hilang, bagus lagi. Iya, aneh. Golin lawan tim gede tuh biasanya tuh Iya, dia. jadi orang tuh melupakan. Liverpool tim gede. Iya kan? Iya, City Lu- kan golin dah. Terus pemain Arsenal melupakan Calafiori ketika dia main jelek atau nggak ada, ketika karena pas lagi big game player dia main, Iya, nyetak gol bagus. dan bagus. Bener. Iya kan? Jadi set piece, iya set piece kalau Arsenal, kalau Liverpool tuh late minute goals. Dua-duanya kan? Iya, iya. Dua-duanya. Jadi ini kan late, tapi menurut gua it's a draw. Menurut gua. Kalau Iya sih. kalau ada gol dari manapun ya keduanya. Kalau ada gol sebelum menit 20, menurut gua 2 sama. Lagi, musim lalu dua sama. Kalau sebelum menit 20 ya. Itu jadi karena ada yang gol, jadi gamenya tuh berubah Gamenya set of the berubah game. pasti ya. Tapi kalau enggak, ini akan main hati-hati. Menurut gua bisa jadi boring game menurut gua. Anfield. Sebenarnya Karena gini, nggak City boring. musim lalu Arsenal lawan City kan kata orang boring nggak ada niat menang karena sangat hati-hati kan. It's a 0-0 kan. Gitu bisa jadi 0-1 akhirnya. Tapi maksudnya babak pertama it's a 0-0 karena masih saling jaga-jaga gitu loh. Menurut gue Saling membaca. di awal, tapi tergantung ada yang gol cepat duluan apa enggak. Wasitnya Chris Cavana. Cavani ya benar. Tiap tahun Arsenal dapat kartu merah. Itu bagi Arsenal. tapi gue harus fair. Tapi Odegaard main basket juga Chris Cavana. Tapi ini Jadi dia juga menguntungkan Arsenal, jadi fair ya. Ini- Makanya gue berharap semoga fair, nggak ada yang diuntungkan ini lah. persoalan yang belum kita utarakan nih. Gimana Arsenal handle front four-nya Liverpool? Nah, Dengan mainin back tengah di Empat. 4 back. Iya, Itu kayak kemarin. 4 back tuh back tengah semua loh, secara Iya. nggak langsung. Duanya Benji. emang back tengah pasti. Iya. Gabriel Saliba, Calafiori, Gabriel, Calafiori Calafiori, bisa. sama Gitu. White nggak ada kan? Ben White nggak ada, Timber. cuma Timber Benji back mana? tengah. Benji Nggak mau main, kayak dia main nggak mau tim Dia nggak tuh boleh. ini Nggak injury mau. minor, tapi lagi di assess minor. dulu, nggak tahu. Tapi Timber sih. Bohong dia, Timber, bohongan tuh. menurut gua. Kirinya Timber- Gakpo kan? Timber itu Timber. bagus pas lagi yang lu nonton apa namanya Arsenal Liverpool ke Emirates tahun lalu tuh, Bagus. musim Tapi kemarin. Martinelli Tapi yang kemudian bingung kan cedera. sama Ibu Konate. Cedera kan kemudian. Iya, jadi kita lihat aja ya. Karena Gravenberch ada juga. Karena kan Gravenberch. kan gue pikir, kartu merah lawan Newcastle nggak main. Ternyata kan nggak apa-apa tackle begitu. Oh nggak masalah. Jadi ya udah ya. Berarti si Timber ada yang mau pasang triple kapten lagi? Wah itu gila ya. Kok aneh ya orangnya. Triple kapten. Sama 3 pemain Burnley Gak tahu, ada. ada Nggak jelas, 14 nggak jelas. orang ya. 14 orang masang Timber jadi triple kapten. Bohongan lu ya? Lu orang Nggak ada dalam banyak ya? akunnya banyak Dia pasti kayak dari gitu. masa depan dia. Iya. Seperti sore ini. Oke, update transfer. Tom Hai resmi pindah ke Persib Bandung. Ya. Belum dibahas umpan tarik. Jadi ya nggak apa-apa ya. Ya, nggak Maksudnya apa-apa. main di mana juga gaji gede ya udah. Ya. Ada fun fact, Nah, fun gak nih fact-nya? squadnya Grimsby sama Persib masih gedean squadnya Persib. Persib. Ngecengin lagi intinya. Jangan Persib. Jadi data bursa transfer dimajuin ya, Dex? Iya. Kenapa sih kayak gitu? Kenapa gitu? Nggak tahu. Ya. Dari jam 11 sama jadi jam juga. 7. Iya. Jadi waktu Indonesia Selasa 2 September jam 1 dini hari. Tapi ada tapinya nih. Hah? Dibilang kan ada dokumen yang dikirim. Kalau dokumen yang dikirim sebelum jam 7 itu masih bisa diproses meskipun prosesnya nanti lama. Oh, last order ibaratnya kalau restoran. Ya, benar gitu. Jadi sebelum jam 1 dini hari Selasa. Jadi pas hari Senin kita box to box tuh masih ada mungkin Iya. ini ya perubahan karena pas tadi kita lagi ngobrol juga Ankunku sudah here we go ke AC Milan. 9. Anggungu. AC Milan, Bro. AC Milan. Dia untuk 30 dengan ya, jadi berapa? 30. 35 jadi. Oh, tunggu. Di situ masih gua tulis 30 tuh. iya, dengan segala bakat yang Anda punya, ingat pelatih Anda Allegri. Ya, jadi benar. belum tentu terlalu Belum tentu. dimaksimalin. Black Magic bro. Berarti- Lo shot on target 0 tapi bisa menang. Berarti Tenang sekarang aja. udah ngelepas Engkungku, berarti ada kemungkinan beli Xavi Garnacho. Simons. Enggak, Simons dulu dong. Garnacho. Nggak Garnacho. tahu sih. Belum Garnacho, tahu, bro. Belum jelas. Enggak, jadi strateginya tuh Garnacho. enggak gini. Maksudnya masa lo bingung antara ini pemain yang bisa kontrol lini tengah dengan yang satu orang tuh yang Salto, cuma bisa salto. bisa Garnacho. transisi doang gitu. Garnacho Puskas bentar- Award. Garnacho bentar lagi here we go. Percaya sama gue. Iya. Enggak cuma Kemana? Kabarnya bisa jadi diincar sama Spurs juga. Siapa? Garnacho. Simon. Oh, sorry. Enggak, Simon. maksud saingan sama Spurs mah enggak ngeri. Enggak biasa aja. 2 orang lewat, Hincapié juga lewat, Eze Enggak, lewat. sebenarnya Chelsea tuh lagi nunggu juga Nico Jackson jadi ke Bayern apa enggak. Oh mau di loan ya? Iya, Bayern. di loan. Nico Jackson, cadangannya Nico Harry Jackson. Kane. Iya. Cadangan Wow. sekian. Wow. Isak mau Isak.
nggak ada yang mau nih Isak nih. Isak Mahal. mahal. Liverpool juga kayak gue nggak butuh-butuh amat lagi. Iya, Ada Rio udah. Moa. Iya kata Udah kata ada. Arsenal, aman aja gue, santai aja bro. Ya udah. Maksudnya kayak kata fans Liverpool gini. Mahal. Kemarin gue denger kayak mau nyari cadangan Ekitike yang mahal. Nyari cadangan kok mahal? Iya tapi maksud gue, ya kalau ya kan berarti kan ini semua domino effect ya. Misalnya Ya. kalau misalkan Domino effect, katakanlah, ini berarti si Ngunggu udah cabut nih. Garnacho menunggu pindah aja kan Chelsea. ada duit fresh money. Garnacho pindah ya kan. MU bisa beli nih. Baleba. Baleba. Siapa? Nggak tahu siapa. Pokoknya beli ya. Tahu, beli Gelandang aja. lah, pasti gelandang lah. Tapi Apa kiper? Tapi enggak. Apa kiper? Gue kalau Lamens misalkan lagi beli ngincer Baleba belinya Steeler itu aneh sih. Nggak Karena mungkin. dua tipe beda. Karena itu Beda. harusnya Dua-duanya. komplement. Tapi Iya. kalau melihat dari pertandingan kemarin seharusnya Baleba karena Bener. udah urgent nih Bener. dan Brighton mikir kayak wah pelanggan baru gue lagi nih selain Chelsea nih ya kan. Iya. Kan Chelsea kan punya ini kan apa poin apa loyalty cardnya di Brighton. Di Brighton. Nah, Jadi kayak gue nunggu nih bentar lagi nih Ri. MU cepet fuck lah cepet aja udah yang penting udah satu pemain gitu. bener. Tapi kayaknya bisa aja belilah ini sisa 4 hari digas sama MU. Orang udah kayak Bisa. gini kok situasinya. Lu aja sono. Tapi ini agak unik ya, Cebayos. agak nggak umum. Chelsea nanya Fermin Lopez. Nah itu dia tuh. Gitu. Kayak Itu mana sih? pancingan kayak pancingan. Ya nggak sih? Pancingan buat apa? Simons biar turun harganya. Oh. Ya nggak sih? Tapi Fermin Simons saingan Lopez, sama masuk nggak? Spurs. Kata Nabil sih gitu. Fermin Lopez. Akal-akalan. Simons. Jadi Garnacho sama Simons tuh sebenarnya hatinya udah Chelsea. Chelsea. Kan banyak banget tawaran. Apa Garnacho hati Chelsea? Hati-hati siap-siap lu. Siap-siap bentar-bentar dibongkar lu ke rumah apa ruang ganti lu Tapi sama foto saudara bertiga dia. tuh Holun ke Napoli, si siapa? Garnacho cabut tinggal Mainu. main begini dong sendiri. Iya, nggak apa legend. Mainu Legend bisa ya, legend ya. nggak apa. City mau Ya nggak apa. Gue happy main ke Madrid. Happy. City mau jual Akanji. Mereka juga nggak oke-oke amat ya kirinya. Akanji Galatasaray, Milan, Leverkusen, Palace sudah ngantri harga 15 juta. Akanji 15 juta murah juga ya. Murah. Maksudnya untuk pemain kayak dia? Sebenarnya yang diincar Galatasaray itu Ederson sama Gundogan. Gundogan. Sama Lah, Ederson. Ya Gundogan cocok sih. apa Turki sih dia. apa namanya Donnarumma jadi? Belum tahu. Tunggu Ederson. Oh, itu efek domino lu bilang. Ya defek domino berarti semua Tergantung. domino ya kayak United nunggu Chelsea ngejual Muko udah beres, Garnacho cabut, MU baru bisa nggak tahu beli siapa. Nah, ya tapi kan? Savinho enggak ya? Spurs nih Spurs. nggak mampu. Terakhir off sama Spurs. Katanya City maunya lebih dari 70 katanya. Ya Savinho 70 kemahalan gila. Lah siapa Cicinho? Cicinho anjir, nomor 2 tuh back. Si Savinho itu dealnya udah off katanya sama Fabrizio. Spurs kayaknya mau Terus sama yang lain Spurs ya. siapa? Safi Chelsea Simons. Simons. Dan Simmons kan sebenarnya bisa wing juga Wing dia bisa. lebih ini dia. Tapi ya butuh nyari pengganti Madison kan, paling bisa di CM kan. Kayak Eze model. Nah ini harus juga Jeremy Pino Pino. ke Palace. Palace. Wow, itu Dari Villarreal ya. bagus tuh FPL. Keren ya. Jeremy Pino ya. Itu lu valid ya dari La Liga, Villarreal oke ya. Itu buat gantiin profilnya Eze menurut gua tepat. Dan Oke. harganya oke ya, 30 juta euro. Buat masih muda kayak gitu. profil. Si 22 tahun, bagus. Palace tuh DOF-nya Tapi si dia gimbal nggak? Doggy Di Palace Friedman butuh ya. yang Doggy Friedman ya. Doggy Friedman tuh salah satu ini ya yang oke untuk identifikasi pemain yang profilnya pas. Iya. Juve juga negosiasi sama PSG untuk pembayaran Kolomuani. Wah, hampir ini happy nih harusnya. Happy ya. Kewajiban belinya 55 juta. buset. Relawan-relawan fans Juve ini kok kata Ini Mamat RKM sama ya, Mukti ya. RKM ya. Apa tuh? Randall Kolomuani. Ada singkatan-singkatan. Ada singkatan RKM. KDM, RKM gitu. Liverpool siap bayar 30 juta buat Mark Gehi, tapi masih nunggu Palace cari pengganti. Iya pastinya. Itu gitu. Hillers bercanda gak sih? Hillers gak jadi kayaknya. Katanya sih gak jadi. Apaan? Dia- Maksudnya isu beneran itu? Hillers ke Palace? Ya, ngarep. Jadi Hillers itu katanya mau pindah ke tim bawahnya Eredivisie. Ya masa sampai dari situ sih aneh banget. Kenapa dia nggak? Kenapa lu nggak Tom stay Hay di aja ke 20 Persib. aja gitu? Kenapa? Ada masalah ya? Berantem ya dia? Apa? Ini 20. sama 20 berantem ya? Enggak, Rolante udah beli back baru soalnya. Wah. Jadi Ini. ordernya tuh udah di bawah dia. Oh dan dia Packing order. setelah cedera yang musim lalu belum balik ke peak balik performance lagi, ya. Hmm. Ya tapi kalau dia ke Palace sih happy ya ternyata ya. Cuma jujur gue pribadi nunggu juga siapa striker Newcastle. Gordon kartu merah. Itu Strand yang Larsen 2 kali ditolak. Ditolak. 18. Oh Osula. Oh Sula. Kemarin Gaya golnya larinya sih. sama kayak Isak. Badannya juga sama. Gak ada lebih ke kalau Wilson gak sih dia paling. Betul Iya sih. ya kalau Golnya Wilson, segitu. kalau Wilson. Nih, Kalau masih ada gak sih? Hah? Kalau Udah masih dipinjem. Udah enggak ada, udah di tinggal Osula udah dong. free agent. Iya. kalau Wilson terus siapa lagi kan dulu kan kalau Wilson Pasti belilah, mereka punya banyak duit gitu Newcastle. Enggak, tapi, Tapi siapa yang available? kemarin tuh di Atletik tuh ada notifikasi katanya emang lagi ada gonjang-ganjing di ini ya. Iya di Di Newcastle. manajemen ya. Di Kenapa? bagian atas Newcastle? ya. Iya. Arama mau cabut.
Enggak bukan itu. Maksudnya dressing room dan manajemennya. Iya, itu lagi Gara-gara lagi Isak ini. kan. Iya Gara-gara Isak salah kan. satunya. Soalnya mereka butuh striker. Padahal mereka punya striker. Cuma bingung situasinya. Tapi feeling gua si Isak tuh digituin nunggu sampai jendela transfer tutup, dia kan kayak ngobrol sama Isak deh. Lu jadi mau apa nih? Lu nggak bisa pindah, lu main sama kita aja dah. Gitu. Tapi lu jangan kayak gitulah. Jangan gitu lagi ya dah. Kita Gini. butuh lu nih. Ayo dong sekali lagi aja. Aku gini sama kamu doang. Oh iya. Dek. Dek. Ah, gini sama Tapi kamu ya doang, sih. Dek. Sak, kita tuh gini sama kamu doang, Sak. Kamu harus paham. Dika, itu tuh kolor lu kebuka tuh. Tuh. Resetting. Iya sih Kamu sayang sama aku. Kamu sayang banget. Kamu sayang Kamu gak banget. akan ninggalin aku kan, Isak? Enggak. Isak, aku pertama kali sama kamu doang. Pertama gol banyak kan. Iya. Aku pertama kali Karena dikenal itu banyak kan orang dia Isak. punya Isak bagus banget sebenarnya secara skill, ganti Gordon susah dapat crossing, Susah, bingung dia susah. kan, ditabrak-tabrak. Itu pun kartu merah. Gitu. Jadi Tapi- nggak ada opsi lain, Bro. Ya gak ada opsi lain karena menurut Lu tipe gua Elanga sama si siapa satu lagi? semuanya tipe yang Elanga winger, sama sama Barnes. Barnes, Dia kan tipenya crossing kan. Maksudnya Barnes dulu crossing Jamie Vardy. Barnes Ada kan? Murphy Iya. sih sebenarnya, ada Murphy. Enggak, maksudnya juga. dulu gitu Jacob kan Murphy. tipenya. Elanga biasa crossing ke Chris Wood. Tipenya ya gak sih? Dan dia bisa dribbling. Iya bisa dribbling tapi maksudnya untuk finishingnya gitu loh. Nah itu kan Ini maksudnya ke Isak. Anthony Gordon. Tapi Gordon susah Iya. kan. Ada striker yang cocok profilnya mirip Isak ya. Nico Jackson. Bukan. Stranarson itu bukan Isak. Stranarson Iya, itu Stranarson bukan pemain Isak. South Africa gue udah nonton tapi ada Siapa? Jerman dan itu Stuttgart. Siapa? Walter Malde. Kevin Kuranyi. Oh iya Walter mau Made. deh. Iya. Itu mirip banget sama Isak. Itu yang kumisan gak sih? Iya. Kemarin ada yang bilang Oh itu kurus-kurus juga tuh. Enggak, dia ini. Ini kayak Kitike gak sih? Kemarin Lebih kayak ada yang nyuruh Kitike. bring back Chris Wood. Itu masih bagus. Dan Butuh banget sih Nottingham Newcastle. Forest lagi Gonjang-ganjing juga ya. banget. Edu tuh. Mampus lo Edu. Edu sama Nuno Espirito Santo Berantem Iya. sama owner. berantem lah. Sama ownernya. Sama Mariakis tuh, 3 itu lagi berantem semua. Jadi ya maksudnya Isak ini Dadah kita punya Berta. tapi gini, Isak ini berarti kan nggak kelar tapi berita udah meredup ya. Udah meredah. Karena mungkin Liverpool juga fuck lu anjing ribet gitu. Udah gak butuh gue kira juga. berita meredup gara-gara Grimsby. Ya, itu pasti semua juga ketutup. City kalah 2-0 aja Kak, beritanya sih ada. Lebih rame ingin MU imbang sama Fulham. Ah itu dia. Tapi ya itu- Sampai dibilang kalah sama Waldo. Nah, mau dibilang Parah, kalah. parah. Tapi ya gitu maksud gua, Isak tuh meredup dan menurut gua Liverpool kayak udah ngelihat Jangan beberapa betul pertandingan banget ini berjalan. Bisa nih. Kalau misalkan Liverpool, oke gua nawar terakhir nih, cepet 10 lah misalnya gitu. Take it or leave it. Itu yang ditolak. Cepet 10. Oke, Yang cepet ditolak, 10 20. Cepet 15, cepet 20 tapi cicil 12 tahun. Tapi Nah. sambil cabut-cabut gitu Iya. kayak. Mau enggak kalau Mau enggak? nggak? Gua cabutin. Pak, mas, Kayak di Taman boleh Puring, kayak di Taman Bu, Puring. boleh bu. Ah, itu. Tapi gini. Tapi fokus ke Gehi. Gue yakin Liverpool Gehi, fokus ke Pasti Gehi. karena Iya. permasalahan utama mereka adalah lini pertahanan gitu. Karena kelihatan banget ya misalnya Gehi udah terbukti I love di timnas Jesus. Inggris kan. Asik. Di timnas Inggris kayak gimana. Jadi maksud gua ya fokus Isak kasihan. Makanya kamu durhaka sama tim kamu. Nah, ya udah. Terakhir seperti biasa, ada update dari Kanjuruhan. Update dari berita rri.co.id, ini pemain Arema Salim Tuhar ya, berharap supporter kembali penuhi Kanjuruhan. Nah itu kan dari harapannya Salim Tuhar ya. Kalau harapan saya adalah tingkat keamanannya ditingkatkan. Betul. Harapan saya kamu maksudnya. Harapan kita ya. Harapan kita gitu. Dia, harapan saya tapi baca. Harapan saya. Iya juga ya. Kesannya kayak kutipan ya. Enggak, kesannya kayak disuruh ngomong itu loh. Terus juga ya mengingatkan lagi udah mau 3 tahun Kanjuruhan nanti 1 1 Oktober ya? 2025. Jangan surut untuk terus mengingat Kanjuruhan. Yes, jangan suruh juga untuk ngasih hype buat kita. Dan juga like, subscribe, apalagi lonceng. Terima kasih komen-komennya Follow. udah bagus-bagus. Bagus-bagus, bener. Sama selalu ada jasa Yeping Waldo itu ada untuk skip. Apa? Liga Pandit, Oh, Liga Liga Pandit Pandit. kemarin apa? Ada cerita-cerita sedikit? Liga Pandit? Terus semalam Seru ya? Insightful. Insight dulu kan 200 berapa PPT orang lu ya? soalnya, dek lu. Kemarin Kagak lah, 240 Virzi sama Rossi ya. lah. 240? Wow, selamat ya. Jadi kita nunggu submission ya? Iya. Ya, jadi good luck buat Liga Pandit karena hadiahnya luar biasa. Terima kasih buat itu 4. Terima kasih teman-teman Box to Box. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya.